Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekadar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang konversi bilangan ya, di mana di video sebelumnya kita sudah mengkonversikan bilangan biner, oktal, heksadesimal menjadi bilangan desimal ya. Kita lanjut ya, kita masuk ke konversi bilangan ke bilangan biner. Jadi dari desimal, oktal, heksadesimal menjadi biner. Yang pertama konversi desimal ke biner, dimana yang kita seperti yang sudah pernah diajarkan mungkin ya, pada dasarnya untuk konversi desimal ke biner itu adalah pembagian ya, dibagi menjadi dua. Namun di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk dengan cara yang baru ya, dengan cara yang simpel, yaitu menggunakan sebuah tabel. Kita kasihkan contohnya adalah 78 desimal berapa biner gitu ya. Kita langsung saja masuk ke tabelnya itu ya. Di sini ada tabel 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Cara pemberian tabelnya sendiri sebenarnya sangat mudah. Itu tinggal kita kalikan ya. 1 kali 2, 2 ya. Untuk perkalian 2. 1 kali 2 dikali 2 terus saja sampai ke 64. Dan tabel ini masih bisa terus berlanjut ya. Tergantung berapa desimalnya sebenarnya. Contoh 100 sekian berarti kita masih bisa lanjut seperti itu. Karena pada dasarnya kalau kita 64, kita tambah lagi satu tabel itu menjadi 128. Itu sudah lebih dari 78. Makanya kita hanya menggunakan 64 saja. Untuk cara penyelesaiannya sendiri mudah ya. Yang pertama 64 ya. Kita kasih 1. Itu adalah angka yang kita nanti akan gunakan ya. 64 ditambah 32 itu adalah 90 lebih ya. Jadi lebih dari 78. Makanya diganti angka 0, berarti 32 tersebut tidak kita pakai. Lanjutnya adalah 64 ditambah 16, itu pun masih lebih dari 78. Berarti untuk 16 sendiri kita kasih angka 0. Terus 64 ditambah 8 itu menjadi 72. Berarti kurang dari 78, angka 8 masih kita pakai. Berarti dikasih angka 1. Terus tadi 72 ya, 72 ditambah 4 itu masih 76, berarti masih kurang dari 78. Kita kasih angka 1 juga di angka 4-nya. Selanjutnya kita 2-nya 76 ditambah 2 adalah 78. Berarti sudah selesai 78. Sisanya tinggal kasih angka 0 saja. Penjelasannya di sini sudah ya. Tadi yang saya bilang 64 tambah 8 tambah 4 tambah 2 sampai dengan 78. Di sini kuncinya hanya satu. Kita perlu penjumlahan, hanya itu saja. Tidak ada pengurangan atau tidak ada pembagian. Jadi bilangan atau angka yang dijumlahkan memang ternyata lebih dari konversinya, itu angka tersebut tidak kita pakai dan kita kasih angka 0. Tapi kalau angka tersebut kita pakai atau kolom tersebut kita pakai, kita berikan angka 1. Jadi 78 desimal ya sama dengan 1001110 biner seperti itu ya. Selanjutnya adalah konversi oktal ke biner. Dimana kalau untuk oktal sendiri ke biner sudah ditentukan ya, kolomnya atau tabelnya itu hanya ada 3 tabel saja seperti itu ya. Kita contohkan 57 oktal berapa biner. Di sini cara penyelesaiannya adalah kita pisahkan ya angkanya satu-satu. Jadi angka 5, 1, 7-nya sendiri ya. Untuk rumus pastinya itu tabelnya hanya 3, itu 1, 2, dan 4. Caranya sama seperti tadi, tinggal 5, jadi 4 tambah 1 itu 5, angka 2-nya tidak kita ikutkan. Jadi 101 itu adalah hasilnya 5 atau binernya ada 5. 7 pun sama, 4 tambah 2 adalah 6, tambah 1 adalah 7. Jadi untuk penjelasan ini sudah saya jelaskan tadi ya. 5 itu sama dengan 101, 7 itu sama dengan 111. Jadi 57 biner ya. Jadi 57 oktal ya, maaf. Sama dengan 1011111 biner ya. Kita lanjut ke bilangan heksadesimal. Ke biner. Caranya sama semuanya sebenarnya. Hanya tinggal kita masukkan
ke tabelnya saja ya. Namun untuk hexadesimal di sini menggunakan 4 tabel, bukan 3 tabel. Tadi kalau oktal itu 3 tabel, hexadesimal itu 4 tabel, dan desimal itu tergantung angkanya yang akan dikonversikan tabelnya ya. Kita contohkan B7 ya, B7 sama dengan berapa biner ya. Penyelesaiannya seperti tadi, kita pisahkan ya. B-nya kita pisahkan ya. 7-nya juga kita pisahkan ya. Oh, 7-nya telat ya. Maaf, 7-nya telat. B-nya kita pisahkan. B itu adalah 11 ya. 8 tambah 2 itu 10, tambah 1 11. Dan 7 itu ya tadi ya 4 2 1 itu 7 1 1 1. Jadi 8 sama untuk binernya sendiri 1 0 1 1. 7 itu binernya itu 0 1 1 1. Jadi untuk B7 hexadesimal sama dengan 1 0 1 1 0 1 1 1 biner. Ini untuk tabel ini sudah paten ya, untuk hexa dan oktal itu hexa itu 4, oktal itu 3 gitu ya. Untuk bilangan selanjutnya adalah desimal ke oktal gitu ya. Contohnya sama tadi 86 ya, 86 desimal berapa oktal ya. Di sini caranya dengan pembagian. 86 dibagi 8 sama dengan 10 ya. Karena kan 10 dikali 8 itu kan 80 gitu ya. Jadi sisanya 6 seperti itu. Selanjutnya adalah 10 dibagi 8 itu 1, sisanya 2. Cukup sampai sini karena 1 itu sudah tidak bisa kita bagikan lagi menjadi 8 lagi ya. Dan untuk cara penulisannya sendiri atau cara perhitungannya sendiri berarti dimulai dari hasil terakhir pembagian dilanjutkan sisanya. Jadi 86 desimal itu sama dengan 126 oktal gitu ya. Jadi satunya itu dari tadi hasil sisa pembagian terakhir ya, dan selanjutnya kita tinggal ambil sisa-sisa pembagian yang sampai terakhir, sampai pertama itu ya. Terus kita lanjut ke konversi biner ke oktal. Sama halnya kayak tadi ya, sudah memakai hanya 3 tabel saja, malah ini lebih enak ini. 101 kita pisahkan 3 digit. Ingat pemisahannya itu dari belakang. Kita dari belakang kita 3 digit 100. Itu lagi 101 hanya 3 digit saja ya. Biasanya kita pisahkan ya 3 digitnya, terus tinggal kita masukkan ke tabelnya saja. Dan setelah itu tinggal kita tambahkan yang menggunakan angka 1 gitu ya. Jadi 010 itu berarti hasilnya 5 dan 001 itu hasilnya 1. Jadi 101,001 biner sama dengan 51 oktal ya. Hanya tinggal masukkan, kita jumlahkan yang angka 1, yang angka 0 kita biarkan gitu kan. Itu selesai. Ya, selanjutnya kita coba masuk ke konversi hexadesimal ke oktal. Di sini ada satu perbedaan ya. Kalau untuk hexadesimal sendiri ke oktal ya, itu ada 2 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama adalah merubah bilangan hexadesimal menjadi biner terlebih dahulu gitu ya. Ya, kita rubah DE ya. Kita menjadikan biner terlebih dahulu ya. Seperti harga tadi kita pisahkan, setelah itu kita cari D itu berapa binernya, E itu berapa binernya ya. Jadi D itu ternyata binernya 1110 dan E itu ternyata binernya 1101 ya. Setelah ketemu untuk bilangan binernya, baru untuk langkah selanjutnya kita konversikan ke bilangan oktal ya. Ingat tadi kita pisahkan ya 3 digit dari belakang ya. Jadi tinggal kita ambil 101 101 11. Lah kok ininya hanya 2 yang awal? Ya, karena memang biasanya angka 0 di depan itu tidak perlu kita tulis. Makanya yang kita ambil itu perhitungannya atau pemisahannya, entah itu oktal atau hexa, itu dari belakang pemisahannya. Kalau dari depan, nanti yang di belakangnya nggak kedapetan, hanya ada 2 digit malah repot. Makanya kita ambil dari belakang 3, nanti kalau sisanya ada 1 kita kasih aja 0, angka 02 di depannya. Kalau untuk oktal, kalau untuk hexa berarti kita kasih angka 03 di depannya agar tetap menjadi 4 digit.
Sudah kita pisahkan seperti ini, dan caranya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hanya tinggal dimasukkan, setelah itu ditambahkan. Jadi untuk 011 itu hasilnya 3, untuk 101 itu hasilnya 5 ya. 101, wow ini ada kesalahan ya, ini harus, oh iya benar, 011 ya, 101 101 benar 5. Jadi untuk 1101101 itu 355 oktal. Nah berarti hasilnya untuk DE heksadesimal dirubah menjadi biner, hasilnya 355 oktal, dirubah jadi oktal ya, 355 oktal. Ingat, untuk heksa ke oktal pertama ke biner dulu, setelah itu hasil dari binernya baru ke oktalkan. Jadi tidak bisa langsung ke oktal seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir itu adalah kita rubah ke heksa ya, semua bilangan ke heksa. Nah, dari sini pertama ada desimal ke heksadesimal. Caranya sama ya, kita bagikan saja karena heksadesimal itu adalah basisnya 16, berarti tinggal kita bagi dengan 16 ya. Seperti tadi yang oktal, mohon maaf ya, oktal itu tadi basis 8, jadi setiap angka untuk yang biner desimal itu tinggal kita bagikan 8 saja. 125 dibagi 16 ya, sama dengan 7, sisanya 3. 7 dibagi 16 kan tidak bisa, berarti sudah selesai ya. Nah, saya sama tadi, berarti 7 D, karena 13 itu D. Ingat ya, tadi untuk heksadesimal itu 10 sampai 15 dirubah menjadi huruf A sampai F. Nah, hanya tinggal kita bagikan saja sebenarnya. Nah, ya. Selanjutnya kita konversikan biner ke heksadesimal. Ini juga sama, lebih enak lagi. Tinggal kita masukkan saja ya, seperti yang awal ya. Hanya tadi kalau oktal itu kita pisahkan 3 digit, kalau heksa kita pisahkan 4 digit ya dari belakang. Jadi kita sudah pisahkan seperti ini ya, 1101 1011 kita pisahkan 4 digit. Setelah itu kita masukkan ke tabelnya, setelah itu kita jumlahkan yang angka 1 ya, kita jumlahkan saja ya. Satunya ada 8, berarti 8 kita jumlahkan, satunya ada 2, berarti kita jumlahkan. Jadi yang angka 1 itu dijumlahkan, yang angka 0 biarkan saja, tidak perlu kita jumlahkan gitu ya. Jadi untuk 1101111 itu ya seperti ini ya. Jadi untuk heksadesimalnya adalah DB, D itu 13, B itu adalah 11. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah bilangan oktal ke heksadesimal, dimana ini pun punya syarat yang sama seperti heksadesimal ke oktal, yaitu tidak bisa langsung kita konversikan, namun harus kita rubah dulu ke binernya ya. Contoh oktalnya di sini adalah 73 oktal, kita binerkan dulu ya, kita rubah ke binernya. Tadi sudah kita jelaskan ya, seperti ini 73 ya. Jadi untuk 73 oktalnya sendiri kalau menjadi biner adalah 1111011 biner. Setelah kita dapat binernya, baru setelah itu proses terakhir adalah kita rubah menjadi heksadesimal. Jadi 111011 kita rubah jadi heksadesimal seperti yang sudah disampaikan. Kita pisahkan 4 digit dulu ya. Jadi 1101 ada 11 ya. Kita pisahkan menjadi 4 digit seperti ini ya. Walaupun yang di awal itu hanya 2 digit, tinggal kita kasih angka 0-nya saja sebenarnya. Kalau mau, kalau itu juga tidak apa-apa, yang itu 0 di depan itu tidak perlu ditulis atau tulis itu nggak masalah sebenarnya ya. Dan penyelesaiannya seperti yang bisa kita lihat ya. Jadi untuk 111011 ya, atau 73 oktal sama dengan 3B heksadesimal ya. Dan untuk penjelasan pembuatan tabel ya, mungkin masih ada yang bingung ya, untuk pembuatan tabel sendiri sebenarnya hanya dikalikan 2 ya, dan jumlah kolomnya itu disesuaikan dengan ya, jumlah atau angka pada desimalnya, kecuali tadi oktal hanya 3 kolom dan heksa hanya 4 kolom. Setelah itu tidak ada lagi ya. Ya, kita coba ya. Di sini ada contoh, ada 178 ya. 178 kita contohkan. 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4 ya. Terus dikali 2 lagi 8,
dikali 2 lagi 16, dan dikali 2 itu 32, dikali 2 64, dikali 2 lagi 128, dan dikali 2 itu 256 ya. Sebenarnya ini sampai sini saja sudah selesai sebenarnya, karena memang sudah cukup ya. Kalau sampai sini ini 256 itu sudah melebihi 178 ya. Makanya saat kita menggunakan 246 tetap 256 ini akan mendapatkan nilai 0 karena memang tidak kita gunakan. Selanjutnya ke 128 kita pakai gitu ya, karena belum mencapai 78 ya. Tinggal ditambah-tambah saja sebenarnya ya. 128 tambah 32 terus seperti ini ya. Yang penting sampai nanti hasilnya 178. Angka atau tabel yang dalam angka kalau dijumlahkan lebih dari 178 berarti angka tersebut tidak digunakan dan kita kasih angka 0. Jadinya tinggal kita terus saja langsung 1011110010. Ya. Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam ucapan ya. Salam sekadar.